Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengannya, dan berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya doamu menimbulkan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas mengajak kita untuk senantiasa menyucikan harta kita. Menyucikan harta kita, satu, dengan mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nisabnya. Yang kedua, kita dengan bersedekah, berinfak, berbuat baik, ya. Apapun yang kita lakukan semua demi karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, menjalankan ibadah kepada Allah, dijauhkan dari segala melakukan hal-hal yang kemungkaran bagi Allah. Insya Allah kita semua dijaga. Mari kita sama-sama mengamalkan ayat tadi dengan cara melakukan satu kebaikan, yaitu dengan cara bersedekah, dengan cara berzakat. Insya Allah harta kita akan bermanfaat, harta kita akan memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan sedekah itu kita insya Allah akan memperoleh keutamaan, keistimewaan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa beramal baik yang sekecil-kecilnya, ia akan melihat hasilnya. Ayat di atas disampaikan, diwahyukan kepada Rasulullah, namun Rasulullah juga memohon kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, itu sedikit sekali, mohon ditambah lagi ya Allah." Lalu Allah turunkan lagi ayat, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat atas kesabaran mereka. Itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 54. Lalu Nabi juga bersabda kembali, "Wahai Tuhanku, ini juga sedikit dari hak umatku." Lalu Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Lalu Nabi juga bersabda kembali, memohon lagi, "Wahai Tuhanku, ini juga sedikit dari umatku." Allah berfirman, biarlah satu kebaikan diberi pahala 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang gandum, dan dalam setiap batang berisi 100 biji.
dan Allah melipat gandakan atau pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kita sudah memahami, kita sudah mengetahuinya dari ayat tersebut ya. Tidak ada yang namanya sia-sia ketika kita melakukan sedekah, memberikan sedekah yang terbaik kepada siapapun ya. Maka mari kita sama-sama melakukan perbuatan mulia, yaitu bersedekah, berbagi kepada orang lain ya. Dimulai dari diri sendiri ya. Ada saudara kita yang merasa kekurangan, yang merasa membutuhkan pertolongan, mari kita bantu. Dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita semua tidak akan sia-sia melakukan perbuatan itu. Setelah saudara kita berikan, kita hadiahkan, atau kita berikan sesuatu yang terbaik, coba lihat, tengok saudara kita, tetangga kita ya. Di sana ada anak-anak yatim, di sana ada orang-orang yang lemah, yang tidak diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Itulah tugas kita ketika kita sudah mencapai kesuksesan, ketika kita sudah mencapai puncak keberhasilan. Tidak boleh lupa, dalam harta kita ada hak mereka. Untuk itu, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, mari kita berbagi kepada sesama. Insya Allah ya, sesuai dengan janji Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita bagikan kepada orang lain, Allah akan membalasnya berlipat ganda. Allah akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu semua ya. Apa yang dimaksud dengan membelanjakan di jalan Allah? Apa yang dimaksud dengan memberi hutang kepada Allah? Artinya apa? Harta benda kita digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Harta kita digunakan sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja diantaranya? Yang pertama, memberikan sedekah kepada kaum duafa, menyantuni anak-anak yatim, ya. Memberikan biaya kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, memberikan sedekah kepada fasilitas umum, fasilitas ibadah, contohnya sekolah, bangunan, ya, pesantren, atau masjid, madrasah, majlis taklim, atau bangunan-bangunan atau sarana-sarana yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya, kecuali sarana itu digunakan untuk kemungkaran, jelas itu menyalahi dan itu tidak akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, malahan sebaliknya. Contohnya tanah wakaf digunakan untuk melakukan satu kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu saja Allah akan mengutuk atau melaknat kita semua. Dan yang diberi kepercayaan juga akan mendapatkan siksaan yang lebih berat dari yang lainnya. Untuk itu, mari kita menjaga amanah, mari kita menjaga hak-hak kita sebagai mukmin, menjaga hak-hak kita sebagai hak adami, menjaga amanah harta milik orang lain yang telah dipercayakan kepada kita semua. Hasinu amwalakum bis shadaqati. Lindungilah harta bendamu dengan sedekah. Apa itu artinya? Ketika kita memiliki harta yang banyak, maka jangan lupa kita untuk berbagi. Karena dengan berbagi, orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di lingkungan kita, yang mungkin nasibnya, rezekinya tidak sama dengan kita, bahkan serba kekurangan, mereka akan senantiasa mendoakan kita. Ya Allah, agnia ini, orang kaya ini senantiasa dijaga kebaikannya, senantiasa dia jaga kesehatannya, senantiasa dilindungi hartanya. Bahkan ada seseorang yang biasa disantuni ketika seorang kaya tersebut didatangi oleh perampok, tiba-tiba tetangganya berbondong-bondong mencegahnya. Ya. Itu karena apa? Kebaikan dari tetangga ini karena selalu berbagi kepada siapapun. Hasinu amwalakum bis shadaqah. Karena agnia tadi selalu berbagi, bersedekah kepada orang lain.
sehingga harta bendanya dijaga oleh bukan hanya pemiliknya saja, tapi oleh orang lain. Ya. Itu saja mungkin diantaranya ya. Ada satu lagi ya, yaitu sedekah itu bisa menolak bala ya, dan bisa menambah keberkahan umur. As-sadaqatu tarodul bala'a wa tazidu fil umri. Sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Mari kita memohon kepada Allah diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang luas supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Maka di situ kita kena dengan apa? Hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia bermanfaat kepada orang lain. Itu ya, mari kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Tentu saja bermanfaat orang lain tidak harus semuanya diukur dengan materi. Dengan sikap, dengan perilaku, tenaga, pemikiran, dengan ilmu, mari lakukan yang terbaik ya. Apa? Berbuat untuk orang banyak, karena itu akan menjadi amal kebaikan ya, dan akan menjadi pahala di sisi Allah yang mana suatu saat akan diberikan lagi kepada kita, dicatat oleh malaikat ya, amal kebaikan kita untuk bekal di akhirat sebagai penolong kita semua. Oleh karena itu kita harus yakin ya, segala bentuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah akan dibalas. Yakin kalau tidak di dunia, di akhirat ya. Bahkan manusia lebih banyak berbuat baik itu dibalas masih di dunia ya. Bukankah dia diberikan kesehatan juga itu adalah balasan dari kebaikannya? Bukankah dia diberikan jabatan yang baik, jabatan yang mulia, itu adalah balasan dari kebaikannya? Untuk itu kita jangan sampai melupakan apa? Pertolongan dari Allah. Jangan sampai melupakan kebaikan, balasan-balasan yang datang dari Allah. Ya, kita harus senantiasa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, dan kita juga harus senantiasa berbuat baik kepada sesama. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak melakukan niat dalam dirinya. Makanya orang yang baik itu ketika berangkat dari rumah keluar itu satupun tidak ingin niat menzolimi orang lain. Itu saja udah bagus ya. Seseorang muslim, seorang mukmin berangkat dari rumah, mau bekerja, mau silaturahmi, mau apa saja yang dia keinginan di luarnya, mau dilakukan apa saja gitu ya, intinya mau melakukan satu kegiatan, intinya tidak ada satupun ingin niat, memiliki niat menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, membuli orang lain. Itu orang yang luar biasa. Itu saja sudah cukup. Maka perjalanannya dia itu senantiasa didoakan juga oleh para malaikat. Ya Allah, orang ini mau usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan. Ya Allah, orang ini mau silaturahmi, mudah-mudahan silaturahminya senantiasa menjadi ladang amal. Ya Allah, orang ini mau menengok orang sakit, mudah-mudahan perjalanannya dilindungi, dirahmati oleh Allah. Niatnya, langkah demi langkahnya menjadikan pahala. Makanya tidak ada yang sulit, tidak harus menunggu kaya dulu untuk menjadi orang baik itu. Tidak harus menunggu punya jabatan dulu. Tidak harus menunggu segala fasilitas yang belum terpenuhi sehingga dia tidak melakukan kebaikan. Tidak harus menunggu itu ya. Mulai dari diri sendiri, ibda binafsika, dengan apa? Melakukan satu kebaikan ya. Tentu saja di lapangan ada hal-hal saja yang sekiranya bisa mengganggu, menyinggung, melukai perasaan orang lain tanpa disengaja. Maka kita juga jangan lupa setiap hari harus introspeksi, muhasabah diri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kalau tidak bisa 100 kali, 70 kali. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Momentum di bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mari kita ajaran Rasulullah ini kita amalkan ya. Kenapa Nabi harus membaca istighfar? Nabi mah sudah dijamin, betul. Nabi mah sudah mendapatkan jaminan masuk surga, betul. Tapi kenapa Nabi membaca istighfar 70 kali, 100 kali? Itu ada 2 hadis ya disampaikan.
Tujuannya supaya yang dilakukan oleh Nabi itu diikuti oleh para sahabat. Para sahabat melakukan itu diikuti oleh para tabi'in. Tabi'in melakukan itu supaya diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in melakukan itu semua, membaca istighfar itu supaya dilakukan oleh umat-umat sampai ke akhir zaman. Ya. Jadi kita semua betul lakukanlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu harus kita lakukan. Ya. Yang baiknya pasti yakin yang baik. Ya. Tapi manakala datang dari orang yang bukan nabi atau bukan para alim ulama, bukan para sahabat, tetapi itu kebaikan menurut agama, silahkan lakukan. Di antaranya apa? Melakukan satu kegiatan di masyarakat, tapi tidak bertentangan dengan agama, ya. Tapi tidak pernah diperintah oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan, silahkan lakukan, selama tidak mengganggu syariat Islam. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mari kita bersedekah. Bersedekah itu tidak mesti dengan harta juga, ya. Dengan tenaga, pikiran, dengan ilmu. Hanya saja mungkin umumnya kalau sedekah itu selalu memberikan dengan sesuatu yang memberikan manfaat untuk orang lain yang sudah sering kita lihat dibutuhkan oleh orang itu apa, gitu kan ya. Itu diantaranya mungkin yang namanya sedekah, yang namanya berbuat baik. Itu mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah melakukan itu semua, ya. Kita harus yakin, kita harus hakul yakin apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan ini malaikat senantiasa mencatatnya, tidak pernah meleset satu pun, ya. Inilah keyakinan kita bahwa kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus senantiasa ingat berzikir kepada Allah dengan cara apa? Melakukan kebaikan, ya. Kalau bukan serang mau kapan lagi, ya. Umur kita tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak tahu besok kita sudah dipanggil, ya. Lakukanlah hari ini yang terbaik, ya. Berikanlah sedekah yang terbaik, ya, yang menurut kita mampu. Silakan, ya. Tidak sedikit hari ini, ya, kita menyaksikan ada orang kaya senantiasa berbagi, bersedekah kepada lain, hartanya malah bertambah, perusahaannya bertambah, ya, cabang-cabangnya bertambah. Berarti orang itu sudah yakin, ya, keajaiban sedekah, keajaiban berbuat baik, ya. Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita semua, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya. Memberikan apa? Jalan keluar. Hanya saja kita selalu diuji dulu. Kita harus sabar. Innama yuwaffas sabirina, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas tanpa dihitung-hitung. Jadi balasannya itu tidak dibatasi, ya. Orang-orang yang bersabar menghadapi ujian hidup, menghadapi cobaan hidup, akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat balasan. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bersabar, ya tentu saja kita harus berusaha, ya. Harus berupaya mencari solusi, ya, dalam hidup ini. Ingat, ya, saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat, di dunia ini semuanya ada. Yang sakit ada, yang sehat ada, yang miskin ada, yang kaya juga ada, yang bodoh ada, yang pintar juga ada. Berpasang-pasangan, ya. Semuanya ada. Tapi kita harus ambil, ketika orang sudah masuk di dalam penghuni neraka diberikan kesenangan, mustahil, itu tidak mungkin, ya. Orang yang berada di surga masih pusing, masih bingung, masih kesel, masih merasakan capek, ruwet pikirannya, mustahil. Itu tidak mungkin ada di surga. Nah, ya, makanya apa yang terjadi di dunia ini adalah bentuk ujian bagi orang yang beriman, bagi orang yang diberikan keterbatasan rezeki, ya.
diberikan kekurangan oleh Allah dalam hidup kita, maka kita harus bersabar. Kita harus senantiasa memohon. Insya Allah Allah akan membalasnya. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.